Seberapa baik kita mengenal diri kita sendiri. Hal ini berpengaruh besar bagi pencapaian dan menentukan segala sesuatu yang telah, akan, dan apa yang mungkin terjadi pada hidup kita secara alami. Kesadaran secara utuh menyeluruh akan diri kita, secara langsung menginformasikan kehidupan kita sehari-hari. Ya, ambillah contoh kecil. Ketika kita kenali diri kita sebagai seorang yang sensitif, penalaran dalam pikiran kita secara sistematis membentuk pola defensif. Orang dengan sensitivitas tinggi cenderung memiliki rasa sosial yang tinggi pula. Contoh ketika Andi mendapatkan tawaran kesempatan kerja sebagai marketing dari perusahaan ternama dengan salary yang cukup, posisi yang bagus, tapi yang Andi lakukan adalah mengabaikan kesempatan tersebut. Ya, karena Andi menyadari bahwa dirinya sensitif. Tapi apakah benar langkah yang diambil oleh Andi? Jawabannya tentu saja hanya Andi yang tahu, tergantung dari seberapa paham diri Andi mengenal dirinya sendiri. Memang bagi sebagian banyak orang, ya termasuk saya, mencoba memahami, mengerti, dan mengenal diri sendiri bukanlah hal mudah. Malah yang terjadi, kita justru sering tertipu. Tertipu, bukannya ditipu, bukan cuma sakit. Nah ini, kita ditipu diri kita. Pernah gak sih kalian nemu momen ketika kita yakin akan kemampuan kita dengan kondisi dan semesta yang mendukung, seketika itu kita dipertemukan dengan suatu peluang besar? Gak mikir panjang lah, pasti disikat. Tapi setelah sehari, sebulan, 2 bulan kita jalani, di tengah-tengah timbul rasa gelisah, risih, gak nyaman. Kok gini? Bentar deh, kayaknya ada yang salah deh, kayaknya nggak gini-gini amat, atau lah cuma kayak gini aja. Apapun itu yang menegaskan suatu tingkat kekecewaan yang kayak begini sih berkali-kali ya saya alami. Bisa dibilang saat itu kita belum mengenali siapa diri kita sendiri, karena yang dialami tadi adalah konsekuensi atas keputusan kita. Akhirnya yang timbul adalah rasa keterasingan, kesepian, kesunyian. Lalu bagaimana cara kita agar dapat selangkah lebih dalam mengenali diri kita sendiri? Rasa keterasingan, kesepian, kesunyian bukanlah hal negatif. Harusnya bukan jadi momok. Itu semua memang harus ada. Justru karena dengan berdamai dan mencintai rasa sepi, kita lebih dalam mengenali diri sendiri. Semakin kita merasa kesepian ketika menolak impian kita, besar kemungkinan jalan yang kita lalui sudah tepat. Karena ketika kita bicarakan Edelweiss pada mereka yang masih mendebatkan rumput adalah sebuah dialog yang tak akan harmonis. Di bukunya Winner Stands Alone ada kutipan, serigala di bawah bukit akan lebih kelaparan dibandingkan serigala alfa di atas bukit. Mengartikan suatu kesunyian, kesepian sebagai suatu momok memang bukan kesalahan dari diri kita, karena secara pada umumnya pola didikan dari kecil kita sudah dibiasakan dengan pemeliharaan di dalam keramaian, sehingga menginterpretasikan suatu kesunyian, kesepian adalah suatu hal yang menakutkan, yang perlu untuk dihindari, atau apapun itu yang membuat gambaran di dalam otak. Maka kita pun harus memaklumi. Jangan takut menghadapi kesepian, cintai rasa kesunyian itu. Karena sepi, kita dapat bercermin, kita dapat menemukan siapa diri kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.